Hello, what's up, Jagis? Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Ayla EV tahun 2022. Iya, lagi gencarnya elektrifikasi Indonesia tentunya membuat pabrikan Jepang tidak mau tinggal diam dengan gempuran dari Korea maupun China. Jadilah mobil yang satu ini, iya, berbasis Ayla namun sudah full listrik dengan range up to 200 km. Penasaran? Yes, dan tentunya ubahannya cukup menyeluruh dan sangat impresif menilai mobil ini working prototype. So, kayak apa sih calon salah satu mobil listrik terjangkau di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Jagis, biar lampu kalian gak kalah sama Ayla EV, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo spesial 17 Agustusan 17% off spesial buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo ELEVLUGNUTS17 di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga gak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVLUGNUTS17 saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil nyentrik dan sangat futuristik, jauh lebih modern dibandingkan Ayla biasa dan khas mobil listrik tanpa grill depan, apalagi dengan aksen electric yellow, ia semakin unik. Nah, Jagis, Daihatsu Ayla EV tahun 2022, iya. Sekarang seperti yang gue bilang tadi, lagi maraknya banget elektrifikasi yang diawali oleh gebrakan dari Korea, yaitu Hyundai dengan mobil-mobil listrik Jumao mereka seperti Ioniq, Kona Electric, dan sekarang pun Ioniq 5 gitu ya. Diikuti dengan yang ada di seberang sana, iya, dari pabrikan China Wuling dengan mobil listrik mereka yang lumayan terjangkau yaitu Wuling Air EV. Tapi kalau dari pasar Jepang, dari pabrikan Jepang, itu memang belum ada EV yang tergolong terjangkau karena kita sebut saja contohnya best selling EV-nya katanya global EV itu Nissan Leaf, harganya pun masih tembus 500 juta ke atas gitu ya, jadi masih lumayan mahal. Datanglah mobil ini, iya, ini adalah Daihatsu Ayla electric vehicle dan langsung dibangun di Indonesia. Iya, membuktikan kalau sebenarnya di Indonesia tuh banyak orang pintar, banyak insinyur yang sangat capable untuk bangun mobil-mobil listrik seperti ini. Tinggal kita support mereka aja supaya mereka bisa untuk memproduksi massalnya gitu ya. Karena mobil ini sangat menarik dan kalau mobil ini diproduksi dengan harga yang terjangkau, pastinya calon kacang goreng di jalan gitu. Nah, tapi apa aja sih bedanya dengan Ayla yang versi gasolin? Karena walaupun dia basicnya Ayla, tapi sudah dilakukan perombakan yang lumayan menyeluruh dari segi eksterior dan interiornya. Nah, sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Memang secara overall shape, dia masih mempertahankan bentuk dari Daihatsu Ayla yang udah ikonik banget. Tapi pertama-tama di sini kalian lihat, pastinya dia atapnya sudah dibuat
two tone, iya. Udah warna black glossy di bagian atas, dan di bagian bawah sini warnanya pun dibuat khusus untuk mobil ini yang bernama satin silver ya. Dengan aksen-aksen yang membuatnya tampil sangat nyentrik. Ini sebutannya electric yellow, dan memang kalau di Daihatsu, electric yellow itu kayak semacam warna untuk elektrifikasi mereka gitu ya. Jadi kalau untuk yang hybrid warnanya biru, tapi untuk yang lelistrikan warnanya kuning seperti ini. Sangat lucu banget. Kaca masih standar, belum ada rear defogger, tapi wiper udah rapi. Kemudian di bagian belakang sini, bumpernya pun sudah di rework ya. Jadi sekarang dia dibuat lebih minimalis, tidak terlalu banyak lekukan. Dan juga ada aksen gunmetal di bagian bawah sini buat nge-housing bagian plat nomornya. Ini pun plat nomornya dibikin nyala Ayla EV, lagi-lagi dengan warna electric yellow-nya. Dan tentunya badging di bagian belakang sini pun dia sudah berwarna hitam kayak gini ya, lebih misterius. Dan ubahan terbesar yang paling kelihatan di belakang tentunya adalah bagian taillights-nya. Karena taillights-nya ini udah jauh banget berbeda dibanding taillight standar yang digunakan oleh Ayla. Dia kayak modelnya LED bar kayak gini, tapi ada aksen warna body color di bagian atas dan di bagian tengahnya. Dan ini pun dia sudah full LED tentunya, dari mulai lampu senja yang LED bar kayak gini sampai ke tengah. Ini sebenarnya mirip kayak Baleno baru, tapi kalau Baleno baru kan aksen ke tengahnya itu tidak berguna karena tidak nyala, tapi di sini dia menyala. Bahkan kalau kalian ngesen, dia sudah sequential turning lights yang memanjang ke samping. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Pertama-tama gue pengen menepis dulu ya. Banyak pasti pihak orang-orang yang ngomong, hoax kali, ini cuma dress up vehicle kali, ini mah aslinya mesin bensin atau gimana, atau nggak bisa jalan. Enggak. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini nih, yang aslinya adalah tangki bensin, ini sekarang sudah berubah menjadi charging port. Iya, jadi bener-bener working prototype electric vehicle ya, no hoax, jadi asli. Nah, dan tadi pun dia bisa di-charge dengan menggunakan wall charger seperti ini yang kalian dapat nanti pada saat kalian beli kalau misalnya sudah dijual. Dan soal pengecasan yang kita bahas di dalam nanti pas kita startup mobilnya. Di bagian samping, atap two-tone-nya kelihatan, dan di sini pun langsung ada aksen garis-garis electric yellow lagi yang membuatnya tampil sangat-sangat unik. Dan urusan door handle, di bagian depan, door handle sebenarnya model cepol kayak begini, tapi berbeda dengan Ayla yang standar. Ini door handle-nya tuh kayak dipotong gitu ya, jadi dia nggak yang gede banget, dia lebih tipis. Jadi kesannya tuh lebih futuristik gitu. Ini sebenarnya agak overkill gitu ya, nggak perlu, tapi mereka bagus lakukan seperti ini. Dan ada yang menarik dari door handle di belakangnya, karena full shave. Iya, tidak ada door handle di bagian belakang sini, tapi tetap ada pintunya. Ntar gua kasih tahu bukanya pas kita bahas bagian interestingnya, karena ini menarik banget. Bukan pakai remote kayak ala-ala aftermarket gitu ya, tetap bisa dibuka dari sini. Nah, di bawah side skirt juga sudah dibuat lebih minimalis dan agak menajam seperti ini, yang tentunya nge-improve aero juga. Dan di bagian samping sini, yang paling kelihatan keren adalah bagian spionnya, karena spionnya dia sudah tidak menggunakan kaca, it's so last year gitu ya. Sekarang kacanya dia full warnanya black glossy seperti ini, dan dia pipih. Kenapa? Karena dia sudah pakai digital rear view mirror dengan kamera yang ditanam di bagian kanan dan kiri mobilnya. Feed kameranya langsung ditaruh di bagian dua layar yang ada di pilar depan mobil ini, sehingga lebih futuristik dan kalian nggak perlu noleh terlalu jauh pada saat ngelihat ke blind spotnya. Oke, lanjut bahas kaki-kaki dari si Daihatsu Ayla EV. Nah, kalau kalian melihat peleknya, tentu ini pun sudah jauh dari kata pelek standarnya Ayla gitu ya. Sekarang dia udah gede banget karena dia pakai ring 17 inci. Tapi beberapa dari kalian pasti akan nyadar bahwa ini sebenarnya juga velg OEM-nya Daihatsu gitu ya. Lebih tepatnya, velg OEM dari Daihatsu Rocky. Tapi tidak dibiarkan standar, lagi-lagi diberikan aksen electric yellow supaya tampil lebih nyentrik ala-ala konsep car gitu ya. Dan ini works banget karena peleknya Rocky memang dari sana udah cukup unik, desainnya kayak Beyblade ini. Dan tentunya kayak gue bilang, dia two-tone polish, ring 17 inci dibalut dengan ban GT Radial Campiro dengan ukuran 20540 R17. Pengereman, depan cakram, belakang tromol ya wajar karena kan basicnya Ayla juga seperti itu. Tapi karena sekarang dia sudah jadi mobil listrik, tentunya dia sudah punya teknologi regen braking untuk mengambil balik energi yang mungkin bisa mempertahankan baterainya pada saat kalian di jalan. Jadi udah oke banget lah untuk sebuah LCGC EV. Namun tentunya yang paling unik dan paling futuristik dari si Ayla EV adalah bagian fascia depannya, karena jauh lebih modern dibandingkan Ayla biasa gitu ya. Pertama-tama, karena dia electric vehicle, tentunya dia nggak butuh intake banyak-banyak kayak mobil gasolin pada umumnya, karena kan dia tidak ada mesin, sehingga nggak butuh pasokan udara. Aksen grill yang di atas, kalau yang aslinya itu ada aksen chrome gitu-gitu, ini sekarang lagi-lagi semua aksennya diganti dengan warna electric yellow lagi. Lampunya pun sekarang dibuat menyala hingga ke bagian tengah grill sebelah sini, dan bahkan badging Ayla-nya yang masih pakai badging Ayla LCGC by the way, yang huruf A kayak gitu, yang jauh lebih keren dibanding kembarannya, karena kembarannya kan logonya kayak M geprek. Ini juga dibuat menyala, jadi sangat keren.
bumpernya ini tidak ada airdam yang bolong, tapi dia tetap diberikan aksen kayak prisma segitiga kayak gini, supaya terkesan seperti tetap ada grillnya, padahal dia polos gitu ya. Keren banget, sangat futuristik. Tapi tentunya di bagian airdam bawah, dia tetap ada lubang-lubang juga, karena kan tetap butuh ventilasi untuk contohnya pendinginan baterai dan untuk keperluan AC juga, karena kan mobil ini tentunya ada AC-nya juga gitu ya. Di bagian bumpernya juga samping sini ada yang terlihat seperti DRL gitu ya, tapi warnanya lazy eyes kayak gini, jadi keren lah, udah terlihat futuristik. Termasuk di bagian lampu utamanya, ini pun juga sudah diberi smoke effect dan warna electric yellow-nya nyambung ke bagian samping sampai ke bagian atas ini, jadi kohesif desainnya. Untuk perlampuan, lampu senja DRL di bagian bawah sini gitu ya, garisnya ini menjadi lampu senja, termasuk untuk bagian low beam dan high beam sudah proyektor LED di sini, walaupun untuk lampu jauh dia masih halogen biasa di bagian sebelah kanan sininya gitu ya. Dan secara overall, desain dari si Daihatsu Ayla EV ini menurut kita sudah merupakan sebuah prototipe yang sangat menarik banget dan bisa jauh lebih appealing ke halayak banyak dibandingkan mobil listrik yang ada di seberang yang mungkin desainnya terlalu nyeleneh. Interior terasa jauh lebih high-tech dibandingkan Ayla bensin dengan speedometer full digital, shifter model dial, serta spion yang kini berbentuk layar di pilar kanan dan kirinya. Nah, otomatis pas kamu masuk, kalian cungkil pembuka handle-nya sekarang udah di shape jadi lebih tipis itu, kalian sambut dengan pintu yang beratnya sama persis kayak Ayla yang biasa gitu ya, jadi cukup enteng. Tapi pas masuk, kalian sambut dengan sebuah karpet yang tulisannya itu Ayla EV, lagi-lagi dengan kombinasi warna electric yellow seperti aksen yang di eksteriornya, dan banyak juga aksen electric yellow di bagian interior. Kita bedah satu-satu. Oke. So, begini guys interior dari si Daihatsu Ayla EV tahun 2022. Sebelum kita bedah desain, fitur, dan apa bedanya dengan Ayla yang biasa, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu untuk subscribe ke channel Kata Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @lagnats_aj untuk info terbaru otomotif Indonesia. Oke, nah biasanya kita akan berkenalan dengan kunci mobilnya, tapi memang karena ini prototype, kuncinya tidak kami pegang. Iya, namun mobil ini tidak seperti Ayla yang biasa yang masih pakai kunci putar gitu ya. Dia sudah engine start stop button. Iya, jadi seperti kayak Agya GR gitu ya. Dia udah pakai engine start stop button, dan ini pun lagi-lagi engine start stop buttonnya dia berwarna electric yellow. Jadi lucu banget. Nah, Otojangkis, bicara soal 24 jam, memang motor listrik dari si Daihatsu Ayla EV ini belum dibeberkan speknya secara detail, tapi yang kita tahu, motor listriknya 60 kW, bertenaga 80 horsepower, dengan torsi yang sangat besar khas dengan mobil listrik 223 Nm, yang dimate ke baterai 32 kWh, yang menghasilkan jarak tempuh hingga 200 km. Oke lah ya buat dipakai dalam kota. Ya, kurang lebih seperti itu. Menurut gue itu impresif banget, karena mobil ini benar-benar dibangun dari nol dalam waktu 6 bulan aja oleh Daihatsu Indonesia. Iya, jadi dibuat di sini gitu ya, dengan R&D di sini juga. Jadi sangat luar biasa. Apalagi range-nya udah bisa mencapai 200 km, nggak kalah lah sama yang di seberang Sonono yang sekarang lagi hype. Memang basis desain dashboardnya itu serupa dengan Ayla biasa, namun udah ada imbuhan-imbuhan yang buat dia tampil lebih futuristik. Contohnya di bagian samping sini ada aksen black gloss dengan ring AC yang warnanya lagi-lagi electric yellow. Kemudian ke tengah, bagian center console sini pun juga sudah diupdate gitu ya. Bagian AC atas sini itu tidak bisa di-adjust, tapi dia modelnya sekarang honeycomb yang diffuse. Iya, jadi cukup unik lagi-lagi. Ke bawah, head unit ini boleh masuk Lex. Nah, ini memang karena ini demo display unit ya, dia pakai unit Kenwood seperti ini. Udah ada language, clock, display, kamera, dan demo. Iya, ya. Di belakangnya itu ada garis-garis lagi-lagi warna electric yellow dengan tulisan Ayla EV seperti ini gitu ya. Untuk bagian climate control ini cukup serupa, tapi yang bikin kita impressed, ini dia full spec. Iya, kalau kalian lihat, fan speed di bagian kiri sini off, front defogger, rear defogger ada, arah semburnya pun lengkap juga, lengkap dengan max cool, dan ada sampai heater juga gitu ya. Jadi keren nih, ini yang nggak kalian temukan di mobil-mobil Daihatsu yang ada di Indonesia, karena AC-nya full spec sampai arah sembur dan heater juga ada. Untuk urusan transmisi, karena dia tentunya sudah elektrik, dia tidak punya gigi kayak mobil biasa gitu ya. Dan untuk transmission dialnya sudah berubah menjadi model rotary dial seperti ini gitu. Dia di mountnya lebih tinggi, jadi kesannya tuh floating dash, walaupun nggak floating amat, tapi oke lah, lebih futuristik. Aksennya lagi-lagi
warna hitam glossy kayak gini dengan aksen warna silver yang ada emboss Ayla EV gitu ya di sini. Jadi udah lumayan keren. Parking brake masih model mekanikal yang kayak biasa, dan kita masuk ke bagian joknya. Joknya juga nggak kayak Ayla gasoline yang model pocong gitu. Ini sudah ada adjustable headrest. Jadi ini bisa dinaikin untuk kedua penumpang depannya. Udah enak lah ya. Bentuk joknya pun walaupun dia agak flat, tapi dia dibentuk futuristik karena model headrestnya tuh yang kayak waterfall effect ke bawah gini gitu ya. Dan materialnya tentu sudah kulit, kombinasi antara napa warna ivory dengan fabric di tengah yang kesannya itu kayak fabric yang eco-friendly gitu. Jadi cocok banget dengan tema mobilnya. Ini juga setirnya tentunya sudah menggunakan Daihatsu terbaru punya setir gitu ya. Dia palang 3, ada aksen black glossy-nya lagi dan ada aksen silvernya. Di kiri ada tombol untuk audio steering switch yang sudah koneksi ini juga, jadi udah oke, termasuk Bluetooth teleponi dan untuk voice command. Dan untuk bagian speedometer, ini pun sekarang speedometernya jadi full digital. Iya, jadi tampilannya jauh lebih sederhana gitu ya. Di sini di bagian atas sebelah kiri, boleh masuk Lex biar kelihatan. Itu ada gambar mobilnya Daihatsu Ayla EV. Ya, ini anggap saja sebagai kayak car status gitu ya. Jadi kalau mobilnya misalnya kenapa atau gimana, bisa terdisplay di sini. Di bagian kanan digital speedometer, di bagian bawah kiri ada odometer trip A trip B, dan di bagian kanan bawah ada sisa persentase baterai termasuk untuk gear indikatornya. Udah sesimpel itu aja. Spion alias side mirror kan kayak gue bilang tadi, dia tuh pakai digital rear view mirror. Nah, di bagian kanan kiri dashboardnya ini kalian bisa lihat ada kotak layar kecil yang menggantikan spion. Iya, dan ini posisinya lebih ke tengah dibanding spion asli ya. Jadi kalau kalian lagi lihat ke depan, kalian nggak perlu yang kayak nengok begini kayak spion kaca biasa gitu ya. Kalian ini tuh benar-benar di line of sight kalian, dan gambarnya terasa cukup HD, jadi oke lah. Dan ke bagian door trim, itu pun dari atas ke bawah door trimnya sudah diupdate juga. Walaupun dia full black, tapi untuk bagian yang empuk-empukannya sudah ada aksen yang berwarna lagi-lagi kayak eco-friendly fabric gitu, yang cukup nice. Dan ke bawah ada aksen piano black, dan juga untuk bagian pembuka pintunya sudah diwarnai satin silver seperti bodi yang di luarnya. Di bawah lagi ada bottle holder dan ada door pocket di bagian belakang. Ke atas, di tengah, kaca day night view sudah ada, dan ada 2 buah sun visor yang masih polos seperti Ayla biasa. Namun headlinernya dia dibuat full black ya. Jadi keren loh ini. Jadi benar-benar berasa sporty dan futuristiknya. Dan bikin dia lebih keren lagi, selain aksen-aksen di dashboard soal electric yellow itu, bahkan sampai ini ya. Seatbeltnya sudah jadi warna electric yellow. Keren banget. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Daihatsu Ayla EV. Pertama-tama untuk buka pintunya kalian mungkin agak bingung gitu ya, karena kan tadi pas di luar tidak ada rear door handle-nya, dan itu sangat interesting. Ntar kita bahas di bagian interestingnya. Pintunya sama entengnya kayak Ayla biasa gitu ya, jadi cukup enteng emang, tapi dia terbuka hampir 90 derajat, hampir ya. Jadi akses ke belakang pun terasa cukup mudah. Nah, window jok terasa duduk di baris kedua dari si Daihatsu Ayla EV tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan sekitar 6 jari. Iya, jadi masih oke lah. Lagi pula kan memang Ayla kan di kelasnya terkenal cukup spacious gitu ya untuk sebuah city car LCGC gitu. Jadi di sini pun terbawa. Walaupun jok bagian depan ini, dia memang sudah di redesign jadi lebih cembung gitu ya. Karena kan terasa lebih padat dan lebih premium. Dia tetap menyisakan ruangan kaki yang lebih dari cukup. Kemudian di bagian belakang sini, joknya sama kayak di depan, jadi sudah kulit. Yang di pinggir kombinasi antara napa leather warna ivory dengan bagian tengah yang fabric sejenis yang terlihat eco-friendly gitu. Jadi cukup lucu. Dan sini pun kalian udah dapat 2 buah headrest di bagian belakang yang adjustable. Jadi udah nice banget lah improvementnya. Walaupun kalau kalian ke bagian duduk di tengah, ini kalian nggak ke bagian headrest gitu ya. Dan di bagian tengah sini, secara flooring, itu gue nggak merasakan adanya beda antara ini dengan varian yang gasolin biasa gitu. Jadi floor patternnya itu sama aja. Ada hump sedikit di tengah yang bikin kalian kakinya agak naik dikit. Tapi ini masih dalam tahap yang sangat acceptable. Jadi still oke lah. Nah, kemudian, bicara soal fitur, memang di bagian belakang sini cuman kedapatan 1 fitur aja, yaitu cup holder 2 buah. Dan di bagian tengah sini kalian bisa langsung buka. Nah, ini udah emang bawaan Ayla standar, udah dapat cup holder seperti ini gitu ya. Jadi udah oke lah. Sisanya penyimpanan cuman ada seat back pocket di kedua jok depannya yang di sini, yang keren banget ya, berasa premium banget. Dan di bagian door trim
Dari atas sampai bawah, door trimnya pun sama, jadi dia full black, dan di bagian door handle-nya pun ada lagi aksen satin silvernya, serta ada juga aksen piano black gitu ya. Walaupun di bagian belakang sini tidak ada aksen yang fabric kayak yang depan. Nah di bawah masih ada dikasih tempat penyimpanan untuk bottle holder dan sedikit door pocket kecil di bagian belakangnya. Dan di belakang sini, sama seperti di depan, kan dapat seat belt dengan warna electric yellow. Jadi depan dan belakang sama nyentriknya. Walaupun begitu, sayangnya untuk bagasi belakang ini off limits. Iya, jadi tidak boleh dibuka karena mungkin ada komponen-komponen yang masih prototype. Kita para media tidak diberikan akses untuk ke bagasi maupun ke dalam kap mesinnya. Jadi sekarang, mendingan langsung aja kita lanjut membahas hal yang udah kalian tunggu, yaitu 3 hal annoying dan interestingnya. Let's go! Walaupun ya canggih, keren, dan sangat futuristik, namun karena ini prototipe dan belum dijual, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal annoying kami temukan di Daihatsu Ayla EV. Seperti yang gue bilang di Sigra facelift, sebenarnya atap headliner warna hitam itu bikin kabin terkesan lebih sempit. Tapi sih gue suka karena tampil lebih sporty gitu ya. Tapi at least dikasih dome light, iya, buat lampu penerangan gitu ya. Di atap mobil ini tidak ada dome light. Dan mungkin kalian mikir, ya di depan kan ada. Aha, di bagian depan sini juga nggak ada dome lightnya. Ya, jadi satu atap mobil ini gelap, nggak ada lampunya. Gue ngerti sebenarnya maksud dari desainer eksterior si Ayla EV ini memberikan aksen piano black di sini yang melebar sampai ke bagian pilar sini gitu ya, supaya kaca belakang Ayla yang kesannya itu kayak kaku dan tidak wrap around, itu kesannya itu kacanya itu lebih ngebelok, jadi lebih dinamis gitu. Tapi imbasnya adalah dia ketemu dengan garis warna kuning di sini, dan ini tuh patahannya nggak enak banget dilihat karena dia ketemu di sini, dan dia menyudut langsung patah di sini gitu ya. Menurut gue pribadi gitu ya, ini kalau warna satin silver aja, jadi atap hitamnya tuh langsung ke sini, itu akan terlihat lebih kohesif. Sebetulnya aksen electric yellow ada di bagian interior ini lebih dari sekedar aksen di bagian dashboard, di air vent, serta di bagian seat belt yang keren ini aja. Ada aksen berupa jahitan kuning alias electric yellow stitching di bagian jok-joknya sebelah sini gitu ya. Di bagian sini juga nih. It's really cool and all, tapi ini cuma bisa dirasakan dan dilihat oleh penumpang baris kedua. Ya, karena di baris depan semua stitchingnya putih. Headrestnya putih, bagian sini putih. Jadi gua aja nggak nyadar tadi pas di depan kalau ternyata mobil ini tuh punya stitching warna kuning. Pas gua nyampe belakang kayak, oh, kok kerennya di belakang. Namun tenang, karena sebagai EV yang potensial menjadi mobil listrik terlaris di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Daihatsu Ayla EV. Walaupun si Ayla EV ini sudah menggunakan digital rear view mirror yang membuat dia lebih aerodinamis dan spionnya pun jadi lebih kecil jauh dibandingkan spion pada umumnya, tapi dia tidak melupakan aspek safety-nya. Iya, jadi dia tetap punya indikator alias lampu sendi spionnya udah sekecil gini. Ini adalah indikator spion paling kecil yang pernah gue lihat dalam hidup gue. Ini kecil banget, tapi tetap ada dan tetap terang dan tetap terlihat. Sehingga kayak gue bilang, aspek safety-nya tetap dijaga. Seperti yang tadi gue bilang, mobil ini tidak punya door handle di bagian pintu belakangnya. Mungkin kalian akan bingung gimana cara buka pintunya. Apakah ini masih berfungsi atau tidak gitu kan? Jawabannya adalah masih. Dan bukannya pakai remote kayak mobil-mobil modifikasi atau pakai hidrolik atau gimana gitu ya. Ini masih pintu biasa. Tapi bukannya dengan capacitive touchpad. Iya, di bagian sini nih. Di bagian pilar sini, kalau kalian sentuh ini, maka dia akan bisa dibuka. Lucu banget ya. Tinggal kalian slide aja jari kalian di sini. Sangat unik. Ada sebuah detail menarik di bagian taillights dari si Ayla EV ini berupa emboss yang menyala tulisannya Ayla EV. Iya, di bagian sini agak kecil. Biasa kan kalau emboss itu kan ya udah dikelihatan aja kayak misalnya full LED atau apa gitu. Tapi ini emboss Ayla EV-nya dibuat menyala. Iya, jadi detail kecil yang mungkin sering terlewatkan tapi sangat menarik. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun impression sama si Daihatsu Ayla EV tahun 2022. Walaupun ini masih berupa prototype gitu ya, jadi belum production version, tapi kita benar-benar gak bisa sabar banget nungguin pabrikan Jepang untuk bergerak untuk melakukan elektrifikasi ke mobil-mobil mereka. Toyota sudah mulai bergerak dengan bZ4X walaupun masih belum dijual untuk umum, tapi soon katanya akan. Dan Daihatsu seperti biasa akan lebih mencorong ke harga yang lebih terjangkau gitu ya. Dan Ayla EV adalah perfect banget example untuk sebuah mobil listrik
yang cukup terjangkau nantinya bisa kalian beli di Indonesia gitu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Daihatsu Motor Indonesia yang udah izin kita untuk mulasi Daihatsu Ayla EV ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen tertarik untuk melihat langsung mobil ini, silahkan kalian datang aja ke boothnya Daihatsu di Gias 2022. Karena sampai akhir Gias, mobil ini pun masih dipajang di boothnya Daihatsu gitu ya. Sangat-sangat menarik sekali. Kita nggak sabar banget pengen tahu harganya berapa. Kalau harganya bisa remotely setara dengan Wuling Air, maka ini bisa menjadi one of the cheapest dan one of the most kayak paling laris mobil listrik di Indonesia gitu ya. Jadi pasti patut banget ditunggu seperti itu. So thank you banget Daihatsu Indonesia, thank you banget juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknat_Konjes sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info mobil terbaru dan mobil yang review kami seperti ini yang unik-unik dan jarang direview orang. Alright, sekian aja untuk Daihatsu Ayla EV yang sangat-sangat potensial ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.